warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat kepada kita, hujan yang penuh berkah. Sekaligus momen-momen seperti ini, ikhwas sekalian, jangan lupakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang istijabah, ya, makbul, untuk diterima doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya, tinggal diperbaiki saja kameranya. Pada tarbiyah kita kali ini masih di tema kita iman di dadaku. Bagaimana ikhwas sekalian kita meningkatkan akidah kita, bagaimana kita menguatkan akidah kita, akidah la ilaha illallah. Dan di kesempatan ini anak-anak sekalian kita akan mendengarkan kisah seorang sahabat yang begitu merasakan manisnya iman di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Kisah sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu bersama Heraklius. Saya sudah sampaikan kisahnya sepotong pekan lalu, ikhwas sekalian. Sedikit akan saya ulangi di tarbiyah kita kali ini. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu adalah salah seorang panglima kaum muslimin yang ikut serta dalam pembebasan negeri Syam. Beliau diserahi misi penting untuk memerangi penduduk Kaisariah. Jadi Kaisariah ini sebuah kota di benteng wilayah Palestina, tepatnya di tepi Laut Tengah. Akan tetapi ikhwas sekalian, dalam misi ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu gagal dalam salah satu pertempuran, sehingga akhirnya beliau menjadi tawanan tentara Romawi, ditangkap oleh tentara Romawi. Maka Heraklius merasa berkesempatan untuk menyakiti dan menyiksa kaum muslimin. Lalu dia mendatangkan Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ke hadapannya. Heraklius ingin menguji seberapa kuat agama Abdullah dan sekaligus ingin menjauhkan Abdullah bin Hudzafah dari Islam. Heraklius kemudian memulai dengan memberikan bujukan-bujukan dan penawaran. Dia menawarkan kepada Abdullah radhiyallahu anhu beberapa tawaran yang menggiurkan. Heraklius berkata kepadanya, "Masuklah engkau wahai Abdullah ke dalam agama Nasrani, maka engkau akan mendapatkan harta yang engkau inginkan." Ditawarkan. Harta apa saja yang engkau mau akan saya serahkan. Yang penting masuk Nasrani. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu menolak tawaran ini. Ditolak tawarannya. Kemudian Heraklius tidak berhenti. Heraklius menambahkan, "Kalau masuklah ke dalam agama Nasrani, maka saya akan menikahkan engkau dengan putriku." Setelah dia menawarkan dunia, sekarang menawarkan syahwat. Ingin dinikahkan dengan putrinya, putri raja. Tapi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu kembali menolak tawaran yang kedua. Heraklius tidak berhenti di situ. Dia menawarkan lagi dan berkata, "Masuklah engkau ke dalam agama Nasrani, maka saya akan merekrutmu menjadi orang penting di kerajaanku." Ternyata tawaran ketiga ini juga ditolak oleh Abdullah bin Hudzafah. Luar biasa ikhwasian, keteguhan iman Abdullah bin Hudzafah. Heraklius kemudian sadar bahwa dia tengah berhadapan dengan bukan sembarang lelaki. Maka dia pun memberikan penawaran yang keempat. Dia berkata kepadanya, "Abdullah, masuklah ke dalam agama Nasrani. Maka saya akan memberikan kepadamu separuh dari kerajaanku
dan separuh dari hartaku. Sekarang tawarannya ditingkatkan. Separuh dari kerajaan Heraklius akan diserahkan, sekaligus separuh dari hartanya. Maka ikhwas sekalian, lantas Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu di tawaran yang keempat ini memberikan jawaban yang tegas dan mematikan. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Hudzafah? Coba dengarkan dan perhatikan baik-baik ikhwas sekalian. Jawaban beliau radhiyallahu anhu yang begitu teguh menghadapi ujian keimanan. Beliau mengatakan, meskipun engkau wahai Heraklius mampu memberikan kepadaku semua harta yang engkau miliki dan semua harta yang dimiliki oleh orang Arab, saya tidak akan kembali meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekejap mata. Ini tawaran yang jawaban yang mematikan ikhwas sekalian. Meskipun semua hartamu kau mau serahkan kepada saya, bahkan engkau mampu mengumpulkan harta seluruh orang Arab, saya tidak akan meninggalkan agama saya. Itulah kekuatan iman Abdullah bin Hudzafah. Walaupun sekejap mata, kalau kata beliau, walaupun tawarannya hanya sekejap mata, masuk Nasrani sebentar saja, beliau tidak mau. Inilah kekuatan. Pekan lalu saya sempat bertanya, kira-kira kalau ada yang menawarkan umat ini pergi, ya, di luar sana ditawarkan uang 1 miliar, jangan, tidak usah 1 miliar, 10 juta, masuk Nasrani 1 detik. Mungkin banyak yang mau. Banyak yang mau, 1 detik saja. Tapi Abdullah bin Hudzafah mengatakan, walaupun sekejap mata saya tidak mau dengan harta yang banyak itu. Inilah kekuatan akidah beliau radhiyallahu anhu. Luar biasa ikhwas sekalian. Inilah contoh dari sahabat Abdullah bin Hudzafah. Setelah Heraklius gagal dalam memberikan penawaran, memberikan bujukan, maka Heraklius tidak berhenti. Dia kemudian mulai menekan Abdullah bin Hudzafah dengan cara memaksa, menyiksa, mengintimidasi, serta mengancam beliau. Maka Heraklius berkata kepada Abdullah bin Hudzafah, kalau demikian, saya akan membunuhmu. Kalau tidak masuk ke dalam Nasrani, kau akan dibunuh. Sekarang ancaman pembunuhan. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abdullah berkata kepada Heraklius, silahkan jika engkau mau melakukan itu. Silahkan saja. Abdullah bin Hudzafah tidak gentar. Ya, Heraklius tidak sadar bahwa orang yang tidak tergiur dengan tawaran, dengan bujukan, tentunya tidak akan menyerah menghadapi paksaan dan siksaan juga. Jadi, para ikhwah yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa orang yang menginjak dunia dengan kedua kakinya tidak akan kikir untuk menyerahkan nyawa untuk menebus agamanya. Itulah orang yang punya iman yang kuat. Orang yang punya iman yang kuat kalau sekedar dunia saja, yang menginjak dunia dengan kedua kakinya tidak akan pernah kikir untuk menyerahkan nyawa sekaligus untuk menebus agamanya. Karena agama itu adalah sesuatu yang paling tinggi, yang paling penting dalam kehidupan kita. Nyawa tidak ada artinya dibandingkan dengan agama, hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu dijebloskan ke dalam penjara. Tidak diberi makan dan tidak diberi minum selama 3 hari. Selama 3 hari di penjara, tidak diberi makan, tidak diberi minum 3 hari berturut-turut. Setelah itu Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu disuguhi arak dan daging babi supaya dia memakannya. 3 hari 3 malam ini tidak makan dan minum. Disiapkan arak dan daging babi. Akan tetapi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu menolak mencicipinya. Akhirnya sampai berhari-hari dia tidak menyentuh makanan dan minuman sehingga beliau hampir mati. Kemudian Heraklius mengeluarkannya dan bertanya kepadanya. Ditanya, apa yang membuatmu enggan minum arak dan makan daging babi padahal engkau dalam kondisi terpaksa dan kelaparan? Ternyata Heraklius mengetahui bahwa kalau orang lagi terpaksa,
lagi darurat, boleh dia memakan yang haram sepenuhnya. Akan tetapi mari kita dengarkan jawaban daripada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an. Beliau menjawab, ketahuilah, kondisi darurat memang telah menjadikan hal tersebut halal bagi saya dan tidak ada keharaman bagi saya memakannya. Akan tetapi saya lebih memilih untuk tidak memakannya, sehingga saya tidak memberikan kesempatan kepadamu, wahai Heraklius, untuk bersorak melihat kemalangan Islam. Begitulah keteguhan iman Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang berbahagia, teladan yang sungguh mulia, iman yang begitu kuat. Beliau telah merasakan bagaimana manisnya iman, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang bisa menukar iman itu. Para ikhwah yang berbahagia. Kemudian Heraklius memerintahkan kepada anak buahnya agar mereka menyalib Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu dan diikat pada kayu. Disalib dan diikat pada kayu. Kemudian para pemanah bersiap-siap melesakkan anak panah dari posisi yang dekat darinya. Abdullah bin Hudzafah tetap bertahan. Dalam kondisi yang seperti itu, Heraklius masih menawarkan agar Abdullah bin Hudzafah memeluk agama Nasrani. Tetapi beliau tetap menolak. Kemudian ikhwas sekalian, Abdullah bin Hudzafah ketika diancam begitu tidak mempan, beliau diturunkan dari tiang salib itu. Kemudian Heraklius memerintahkan agar disiapkan air di dalam kuali besar, di dalam panci besar. Disiapkan air, dinyalakan api di bawahnya, dipanaskan air itu. Ketika air di dalam kuali itu telah mendidih, didatangkanlah seorang tawanan muslim. Lalu dia diceburkan ke dalamnya. Maka dagingnya pun meleleh sehingga tinggal tulang dan kerangka. Disaksikan langsung oleh Abdullah bin Hudzafah, saudara muslimnya. Dimasak seperti itu, disiksa seperti itu, dibunuh seperti itu. Didatangkan tawanan muslim yang kedua, diceburkan juga di dalamnya, sedangkan Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu melihatnya. Heraklius sengaja melakukan itu supaya Abdullah bin Hudzafah tambah gentar dan ketakutan. Coba bayangkan ikhwan sekalian. Sungguh berat ujian pendahulu-pendahulu kita yang mereka mempertahankan keimanan dan keislamannya seperti ini. Kemudian Heraklius memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu juga dilemparkan masuk ke dalam air yang mendidih. Dimasukkan. Ketika ikhwas sekalian, pengawal Heraklius memegang Ibnu Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu untuk dilemparkan masuk ke dalam air mendidih, Abdullah bin Hudzafah menangis. Menangis beliau radhiyallahu anhu. Pengawalnya kaget melihat Abdullah bin Hudzafah menangis. Mungkin menganggap sudah menyerah ini, menangis. Maka dilaporkan kepada Heraklius bahwa Abdullah bin Hudzafah menangis, mau dilempar masuk ke dalam kuali. Maka Heraklius menganggap bahwa Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu menangis karena dia takut mati. Serta menunjukkan bahwa Abdullah bin Hudzafah mundur dari posisinya dan membatalkan ketetapan hatinya, kemudian akan mengabulkan keinginan Heraklius. Kemudian Heraklius memanggilnya dan memberi tawaran lagi kepadanya agar dia memeluk agama Nasrani. Tapi mengagetkan, Abdullah bin Hudzafah tetap menolak. Kemudian Heraklius berkata kepadanya, kalau demikian, kenapa engkau menangis? Tanya Heraklius keheranan. Kemudian Abdullah bin Hudzafah memberikan jawaban yang menakjubkan ikhwas sekalian. Benar-benar melemahkan dan menetapkan kegagalan dan kekalahan Heraklius. Beliau mengatakan, saya menangis karena saya hanya memiliki jiwa sebanyak rambut saya. Saya menangis karena saya hanya memiliki satu jiwa. Sekiranya saya memiliki jiwa sebanyak rambut saya, pastilah saya akan korbankan untuk menebus agamaku, sehingga semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ikhwas. Akhirnya
Heraklius mengakui kekalahannya di hadapan Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kekalahannya yaitu dia memiliki harta. Heraklius punya pangkat, Heraklius punya kekuatan, Heraklius punya dunia. Berhadapan dengan seorang muslim yang tidak bersenjata, yang tidak menyandang apa-apa. Lantas dia memberikan tawaran terakhir kepada Abdullah bin Hudzafah sebagai bentuk kekalahannya. Demi menjaga martabatnya, Heraklius berkata, "Wahai Ibnu Hudzafah, maukah kamu mengecup kepalaku? Dikecup kepalaku, saya akan membebaskanmu dan melepaskanmu." Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu menjawab, "Baiklah, saya akan melakukannya, mengecup kepalamu, tapi dengan syarat." Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata Abdullah bin Hudzafah, "Engkau harus melepaskan semua tawanan kaum muslimin yang berada di dalam penjara kalian." Dan saat itu lebih dari 300 tawanan yang dibebaskan. Maka dibebaskan Abdullah bin Hudzafah ketika pulang, dan ini diceritakan ikhwas sekalian. Maka Umar radhiyallahu anhu juga berdiri menghampiri Ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu dan mengecup kepalanya, dan para sahabat lainnya juga menghampirinya dan mengecup kepala Abdullah bin Hudzafah. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Abdullah bin Hudzafah begitu kuat, ikhwah sekalian. Begitu tegar menghadapi ujian dan cobaan. Mempertahankan keimanan beliau. Beliau mempertahankan keimanan. Sungguh suatu yang luar biasa. Yang boleh jadi kalau kita berada dalam posisi menjadi tanda tanya besar. Apakah kita mampu seperti Abdullah bin Hudzafah? Ujian kita sekarang, ujian keimanan kita tidak seperti Abdullah bin Hudzafah. Ujian keimanan kita belum sampai di situ. Ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memberikan rasa aman kepada kita dengan keimanan dan keislaman kita. Kita masih bisa bebas beribadah kepada Allah, masih bisa bebas datang ke masjid tanpa ada intimidasi. Tapi yang menjadi pertanyaan, dengan keamanan dan kebebasan ini, apakah kita mampu manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasa aman itu ada. Apakah kita siap meninggalkan apa yang kita cintai untuk lebih taat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian kita sekarang ikhwas sekalian adalah ujian hawa nafsu dengan diri kita sendiri. Apakah kita mampu melawan hawa nafsu kita? Amarah kita, emosi kita. Dan kita arahkan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita adalah hobi-hobi kita pada hari ini. Apakah kita mampu meninggalkan hobi kita, permainan-permainan kita, ketika panggilan Allah sudah memanggil kita, menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu ujian kita hari ini. Masih begitu ringan kalau kita mau bandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Ikhwah yang berbahagia, kita masih bisa mengambil ilmu dengan begitu aman. Bahkan dalam kondisi seperti ini, mungkin banyak musibah yang kita lihat, ada wabah yang datang, masih begitu banyak kenikmatan dan karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita rasakan. Maka apa yang membuat Abdullah bin Hudzafah bisa sekuat itu? Apa kira-kira yang bisa membuat beliau seperti itu? Karena beliau paham apa iman itu, apa akidah itu. Beliau sudah paham. Beliau begitu mengerti dan sudah merasakan bagaimana manisnya iman, paham hakikat daripada iman itu. Maka oleh karena itu, materi kita ikhwas sekalian dibuka dengan materi akidah ini. Begitu pentingnya kita memahami tentang akidah.
posisi akidah itu, dasar daripada akidah itu, sehingga menguatkan jiwa kita. Apa yang membuat beliau seperti itu? Karena ilmu beliau yang begitu dalam tentang iman. Ilmu, ikhwas sekalian. Dan bukan sekedar ilmu, kemudian hati beliau yang bersih untuk menerima hidayah ilmu. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah salah satu tujuan kenapa kita harus mempelajari konsep dasar akidah itu, untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan masuk, ikhwas sekalian. Setelah mendengarkan kisah Abdullah bin Hudzafah, kita akan melihat konsep dasar akidah. Jadi untuk pertemuan ini, itu saja dulu konsep dasarnya, yaitu konsep dasar akidah ini ada pengertiannya dan pentingnya belajar akidah. Kemudian bagaimana kedudukan akidah dalam Islam, pembagian-pembagian akidah, ikhwas sekalian, itu konsep dasar. Dan pada kesempatan ini, saya hanya akan sebutkan pengertian akidah. Apa itu akidah? Apa itu akidah? Ada yang sudah pernah dengar istilah akidah di sini? Saya tanya saja yang aktif kameranya ya. Ahmad Safwan. Apa itu akidah? Antum sudah pernah dengar istilah akidah? Apa itu akidah? Susah diartikan. Susah diartikan. Belum pernah. Ada yang sudah pernah dengar istilah akidah? Fairuz, sudah pernah dengar istilah akidah? Belum pernah. Azam, sudah pernah? Apa sering? Kayak kepercayaan yang dipegang teguh. Kepercayaan yang dipegang teguh, bagus sekali. Terus benar ya, kepercayaan yang dipegang teguh. Ada tadi slide Nabahan menampakkan mukanya. Apa itu akidah? Antum pernah dengar istilah akidah? Baik, akidah secara bahasa, kalau secara bahasa itu artinya sesuatu yang mengikat. Itu kalau secara bahasa. Jadi ada yang mengikat. Dinamakan akidah karena dia mengikat. Dan pada keyakinan manusia, akidah itu adalah keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Jadi keyakinan yang mengikat hati kita dari segala keraguan. Akidah kita dikatakan kuat. Kalau sudah terikat, kita sudah tidak ragu lagi. Seperti tadi Abdullah bin Hudzafah tidak ragu. Apapun yang menguji kita, kita tidak akan bergeser karena sudah diikat dengan kuat. Itu akidah. Keyakinan yang mengikat hati dari segala keraguan. Memang dari hati. Kan ada orang lisannya saja, tapi hatinya berkata lain. Itu namanya munafik. Dan akidah, menurut istilah agama kita, menurut istilah syariat kita, kalau ditanya apa akidah secara syariat, atau bahasanya biasa secara terminologi. Akidah secara terminologi syarat, atau secara istilah agama kita, yaitu keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir Allah dan buruknya. Dan inilah yang disebut dengan rukun iman. Itulah akidah. Akidah itu adalah rukun iman sendiri secara syariat. Jadi orang dikatakan beriman kalau dia percaya kepada Allah, yakin. Beriman kepada Allah. Nanti di tarbiyah-tarbiyah berikutnya akan dijelaskan yang mana itu dikatakan beriman kepada Allah, kapan dikatakan iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada nabi dan rasulnya, kepada akhirat dan takdir. Itu akan dibahas dikhususkan pada tarbiyah-tarbiyah selanjutnya. Jadi yang penting kita tahu dulu akidah itu adalah itu, rukun iman itu sendiri secara ilmu syarah. Secara bahasa tadi sesuatu yang mengikat sehingga orang bebas dari keraguan-raguan. Kalau kita masih ragu berarti belum berakidah. Kalau masih ada ragu biar sedikit. Tidak boleh ragu sedikit pun. Makanya akidah yang sempurna itu kalau kita sudah 6 rukun iman tadi. Mulai iman kita kepada Allah,
kita beriman kepada malaikat. Ada orang percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, dia tidak percaya kepada malaikat, maka dikatakan tidak berakidah, tidak beriman. Satu saja dari rukun iman ini kita tinggalkan, maka langsung batal semua. Harus sempurna keimanan kita, tidak boleh ada yang ditolak dari 6 rukun iman ini. Dalam syariat Islam, ikhwas sekalian, terdiri 2 pangkal utama. Dalam syariat Islam terdiri dari 2 pangkal utama. Pertama, akidah. Akidah yaitu keyakinan pada rukun iman itu. Letaknya di hati dan tidak ada kaitannya dengan cara-cara perbuatan atau ibadah. Itulah akidah. Jadi letaknya di hati. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang tahu hati seseorang? Hati seseorang hanya ditahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian ini disebut pokok atau disebut dengan usul atau asas. Inilah asasnya, inilah pokoknya, inilah usulnya. Jadi akidah. Kemudian pangkal yang kedua, ikhwas sekalian, adalah perbuatan. Jadi Islam ini ada 2 pangkalnya. Ada akidah tadi, berupa keyakinan di dalam hati. Kita harus yakin betul dengan hati kita. Kalau ada orang hanya mulutnya saja atau perbuatannya, hatinya berpura-pura, itu namanya munafik. Itulah munafik. Dan orang munafik itu, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Tempatnya adalah di aspalnya neraka, keraknya neraka. Berpura-pura dengan keimanan. Nah, pokok yang kedua perbuatan. Jadi, yang pangkal yang kedua adalah perbuatan, yaitu cara-cara amalan atau cara-cara ibadah seperti sholat, kita puasa, kita zakat, dan seluruh bentuk ibadah tersebut, bentuk-bentuk ibadah. Dan itu yang disebut dengan cabang atau furu'. Antara akidah dengan perbuatan dan ibadah tidak boleh ditinggalkan. Ini satu kesatuan dalam syariat Islam yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh orang mengatakan, saya sudah berakidah dengan hati saya, kemudian tidak sholat, tidak sempurna. Walaupun dia sebagai cabang. Tapi itu juga kewajiban sholat. Ikhwas sekalian. Jadi, hati dan perbuatan. Nilai perbuatan ini, baik buruknya, atau diterima tidaknya, bergantung yang pertama. Jadi perbuatan itu bergantung yang pertama. Jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi 2 ini tidak boleh dipisahkan. Tapi ingat, ibadah itu atau perbuatan-perbuatan kita bergantung dari yang pertama. Walaupun mungkin perbuatannya bagus, tapi akidahnya tidak bagus, maka keislamannya tetap tidak sempurna. Khos sekalian. Tidak sempurna. Makanya dari situ, ada namanya syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu 2. Kalau kita beribadah, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama tadi akidah di hati, keikhlasan. Dia ikhlas mengerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan akidah Islamiyah yang benar. Harus ikhlas. Itu syarat yang pertama. Kalau ada orang beribadah tidak ikhlas, hanya ingin dipuji, maka itu tidak diterima ibadahnya. Dan yang kedua, dia kerjakan ibadah itu sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang disebut dengan amal soleh. Dan ibadah, ikhwas sekalian, yang memenuhi satu syarat saja syaratnya, misalkan dia ikhlas saja, kemudian dia ikhlas, tapi tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tertolak. Atau dia mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi tidak ikhlas karena faktor manusia atau karena faktor dunia, maka amal itu juga tertolak. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 2 kriteria ini harus terpenuhi sebagai syarat diterimanya ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwas sekalian bisa kita lihat dalam Quran surah Al-Kahfi yang biasa kita baca di hari Jumat, surah ke-18 di ayat 110 atau ayat terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ikhwas sekalian yang menjadi kandungan inti utama surah Al-Kahfi ayat 110 adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh. Kemudian
Tidak cukup amalan soleh. Tidak cukup dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah dia menyekutukan aku dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak boleh dia hanya mengatakan dia sudah beribadah, beramal soleh, tapi melakukan kesyirikan. Jadi inilah ikhwas sekalian pengertian dasar daripada akidah itu yang perlu dan yang penting untuk kita pahami. Karena saya lihat waktunya sudah selesai ikhwas sekalian. Sebelum kita buka tanya jawab,